Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Oktober 2020. Tema renungan dan saat teduh hari ini berjudul Memulihkan Patah Hati. Memulihkan patah hati. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan 31 ayat ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Janganlah takut, janganlah patah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa, biarlah pada pagi ini kami boleh belajar ya Tuhan kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan berbagai macam hal-hal yang terjadi di dalam hati kami. Karena semangat yang patah, karena cinta yang patah, karena hati yang terluka, karena hati yang tersayat oleh berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menyakitkan buat kami. Maka kami boleh meyakini sesuai dengan kebenaran firman Allah, hanya Tuhanlah sebagai ahlinya di dalam mengurus masalah hati. Hanya Tuhanlah ahlinya yang memiliki segala kemampuan yang membuat kami pulih kembali dari berbagai hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, memulihkan patah hati. Kalau kita berbicara tentang patah hati, maka biasanya kita berpikir itu kait-mengaitnya dengan orang yang sedang membangun sebuah hubungan cinta, membangun sebuah hubungan kasih, membangun sebuah hubungan asmara. Namun sesungguhnya kata patah hati pada bagian firman Allah ini cakupannya lebih luas. Namun salah satunya tentu berkait-mengait dengan masalah percintaan. Kalau kita berbicara memulai dengan bagaimana anak-anak remaja yang jatuh cinta. Cukup menarik karena saya banyak mengurus anak-anak yang saya bimbing. Mereka itu membangun cinta kadang-kadang di dalam bentuk sebuah hayalan atau menyebutnya itu halusinasi. Jadi banyak yang kemudian tuh anak-anak remaja membangun mencintai di dalam hayalannya itu dengan bintang-bintang film. Bintang-bintang film K-pop. Beberapa nama yang saya kenal, saya dengar karena mereka seringkali menyebutkannya, yaitu Taeyong, kemudian Jaemin, kemudian juga Doyoung. Sehingga saya seringkali bercanda dengan mereka, Terong, Dorong, atau Jamin. Nah itu hayalan mereka, dunia remaja mencintai. Yang cukup menarik bahwa para K-pop ini, para bintang K-pop ini, ada sebuah harapan kalau bisa mereka tuh jangan ada pacar atau menikah. Jadi seakan-akan di dalam hayalan mereka itu kalau sampai bintang film mereka itu punya pacar yang sudah dipilih, seakan-akan mereka itu patah hati. Itulah dunia remaja. Namun dalam kehidupan kita juga banyak mengalami patah hati. Patah hati tidak hanya masalah percintaan. Patah hati berbicara tentang hati yang sudah tidak punya harapan lagi. Bisa di dalam bentuk pekerjaan. Tatkala pekerjaan yang kita cari tidak mengalami kemajuan, tidak mendapatkan pekerjaan, atau yang kita kerjakan tidak mengalami kemajuan, sementara segala upaya sudah dilakukan, lalu kemudian kita menjadi patah hati. Ada yang patah hati juga karena keluarga, rumah tangga, ayah ibu yang tidak rukun, yang bertengkar, yang kemudian anak-anak yang terlahir itu, yang ada di dalam rumah itu mengalami ketakutan. Karena rumah menjadi rumah yang horor, rumah yang tidak ada ketentraman, rumah yang tidak ada ketenangan. Anak-anak tumbuh dengan keluarga yang tidak baik, kemudian mereka berkata, mengapa saya tidak memiliki keluarga sebaik keluarga yang lain? Lalu kemudian mengalami patah hati. Ada juga yang merasa patah hati karena tidak bisa menerima kondisi fisiknya. Saya kurang tinggi, saya kurang cantik, saya kurang memikat, apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang memiliki cacat lahiriah.
Itu adalah masalah patah hati. Ada yang patah hati dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Namun dia kemudian meratapi, mengapa saya memiliki masa lalu yang demikian buruk? Dan dia berjuang bagaimana mengubah masa lalu tersebut. Tentu ini sesuatu yang tidak mungkin yang terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami bahwa kalau kita berharap untuk hal yang sempurna di dalam dunia ini, kita akan mengalami sesuatu yang patah hati. Kalau kita berharap bahwa semua hal itu menjadi indah seperti di dalam harapan dan mimpi kita bisa mengalami patah hati. Kalau kita berharap bahwa orang-orang di sekitar kita tuh harus bisa menerima kita tanpa syarat, kita akan mengalami patah hati karena kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna. Kalau kita berharap orang yang kita cintai itu akan selalu setia, tentu itu doa dan harapan kita. Namun tidak ada orang yang sempurna. Tatkala mengalami pengalaman bahwa yang kita kasihi itu tidak setia kepada kita, lalu kita mengalami pengalaman yang namanya itu patah hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Sewaktu harapanmu itu dituangkan, ditujukan kepada sesuatu yang tidak sempurna, maka cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya itu patah hati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali memahami kebenaran firman Allah dalam Ulangan 31 ayat ke-8 dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ini adalah bagian yang luar biasa. Kalau sudah berjalan di depanmu, artinya Tuhan akan membelamu, Tuhan akan bertanggung jawab di atas hidupmu. Segala sesuatu yang akan menghadang engkau itu akan bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Sebelum masalah menyentuhmu, masalah akan berhadapan dengan Tuhan dulu. Sebelum kesulitan itu menyentuhmu, kesulitan akan berhadapan dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan Tuhan itu akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Orang yang kita kasih bisa meninggalkan kita. Namun Tuhan berjanji, Dia sendiri akan menyertai engkau. Lalu dikatakan, Dia tidak akan membiarkan engkau. Berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan kita karena satu dan lain hal. Lalu dikatakan, engkau tidak akan ditinggalkan sendirian. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian pada ayat yang berikut, pada bagian yang berikut dikatakan, janganlah takut, janganlah patah hati. Tatkala Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan patah hati, ini bukan hanya berbicara tentang ucapan. Namun Tuhan membuktikan bagaimana memelihara engkau, bagaimana menjaga engkau di atas segala persoalan hidup ini. Karena Tuhan sudah berjanji yang sudah dibacakan tadi, bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Sehingga setiap hal yang bisa terjadi di dalam hidupmu, itu dalam izin Tuhan. Tatkala engkau tidak sanggup menghadapinya, Tuhan yang akan menyanggupkan engkau untuk menghadapinya. Tatkala engkau tidak sanggup untuk berdiri dan berjalan, melewati kehidupan yang sulit ini, Tuhan yang akan mengangkat engkau untuk mampu berdiri, berjalan, bahkan berlari untuk menghadapi sebuah kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang patah hati, tatkala kita berharap berlebihan kepada dunia ini, kita akan mengalami patah hati. Tatkala berbicara tentang patah hati, tatkala kita berjuang untuk menerima penerimaan harapan-harapan kita yang sesuai dengan keinginan kita kepada dunia ini, kita akan mengalami patah hati. Dunia ini adalah dunia yang tidak sempurna, sehingga jangan berlebihan berharap kepada sesuatu yang tidak sempurna. Tatkala apa yang kau harapkan ternyata tidak sesuai dengan harapanmu, maka engkau akan mengalami patah hati. Pegang tangan Tuhan yang berjanji, yang berfirman, yang berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tuhanlah yang akan sanggup memulihkan hatimu dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang mengharapkan sesuatu, biarlah Tuhan Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bagi kami yang menghadapi berbagai macam rintangan masalah dalam kehidupan, kami meyakini kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kami, menjadi pembela dan penolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami pun berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah, problema, dan mengalami patah hati. Biarlah mereka tetap berharap kepada Allah yang sempurna dan tidak berharap berlebihan kepada dunia yang tidak sempurna, kepada keluarga yang tidak sempurna, kepada sahabat yang tidak sempurna, kepada keadaan yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, ingatlah Tuhan berjalan di depanmu. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.